Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Elifatul Zazil dari Prodi PBA semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi kita, yakni belajar dan perilaku belajar. Oke, pengertian belajar di sini sangat beragam. Dari beragamnya pengertian belajar dipengaruhi oleh teori yang melandasi rumusan belajar itu sendiri. Banyak yang beranggapan bahwa belajar itu hanya semata-mata untuk mengumpulkan atau menghafalkan fakta-fakta yang terjadi dalam bentuk informasi ataupun materi pelajaran. Anggapan seperti itu tidak semuanya keliru sih, tapi karena memang praktiknya orang yang belajar hanya dengan menghafal, padahal menghafal itu salah satu dari beberapa cara belajar. Sedangkan konsep belajar itu sendiri tidak semudah itu gitu. Nah, dalam perspektif biologis, psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan dalam perilaku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Belajar juga berarti suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Di sini menurut Hitzman berpendapat bahwa belajar adalah suatu perubahan yang terjadi dalam diri organisme manusia atau hewan disebabkan oleh pengalaman yang dapat mempengaruhi tingkah laku organisme tersebut. Dan ada yang berpendapat lagi bahwa belajar adalah pengalaman hidup sehari-hari dalam bentuk apapun yang sangat memungkinkan untuk diartikan sebagai belajar. Alasannya, sampai batas tertentu pengalaman hidup juga berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian organisme yang bersangkutan. Jadi mendefinisikan belajar di sini ada 3 macam rumusan, yakni rumusan pertama yakni rumusan kuantitatif, yang kedua rumusan institusional, dan yang ketiga yakni rumusan kualitatif. Secara kuantitatif atau ditinjau dari sudut jumlah, belajar berarti kegiatan pengisian atau pengembangan kemampuan kognitif dengan fakta sebanyak-banyaknya. Jadi belajar dalam hal ini dipandang dari sudut beberapa banyak materi yang dikuasai siswa atau siswi. Dan secara institusional ditinjau dari kelembagaannya, belajar dipandang sebagai proses validasi atau pengabsaan terhadap penguasaan siswa-siswi atas materi-materi yang telah dipelajari. Sedangkan bukti institusionalnya yakni yang menunjukkan siswa-siswi telah belajar yang dapat diketahui dalam hubungannya dengan proses mengajar. Dengan pengertian belajar secara kualitatif yakni ditinjau dari mutu, ialah proses memperoleh arti-arti dan pemahaman serta cara menafsirkan dunia di sekeliling siswa-siswi kita. Jadi berdasarkan berbagai definisi yang telah diutarakan di atas, secara umum belajar dapat dipahami sebagai tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya yang melibatkan proses kognitif. Sehubungan dengan pengertian ini, perlu diuraikan sekali lagi bahwa perubahan tingkah laku yang ditimbulkan akibat proses kematangan fisik, keadaan mabuk, lelah, dan jenuh tidak dapat dipandang sebagai proses pembelajaran. Selanjutnya yakni contoh belajar. Berikut ini yang dikemukakan contoh-contoh sederhana sebagai gambaran proses belajar berlangsung. Contohnya, seorang anak balita berusia 5 tahun yang memperoleh mobil-mobilan dari ayahnya. Lalu ia mencoba mainan dengan cara memutar kuncinya dan meletakkan pada suatu permukaan atau datarannya. Perilaku memutar dan meletakkan tersebut merupakan respon atau reaksi atas rangsangan yang timbul pada mainan, misalnya kunci dan roda mobil-mobilan tersebut. Pada tahapan permulaan, respon anak terhadap stimulus yang ada pada mainan tadi biasanya tidak tepat atau setidak-tidaknya itu tidak teratur. Namun berkat latihan dan pengalaman yang berulang-ulang,
Lambat laun ia dapat menguasainya dan akhirnya dapat memainkan mobil-mobilan dengan baik dan sempurna. Sehubungan dengan contoh ini, belajar dapat kita pahami sebagai proses yang dengan proses ini sebuah tingkah laku ditimbulkan atau diperbaiki melalui serentetan reaksi atau situasi atau rangsangan yang ada. Belajar pada hakikatnya merupakan proses kognitif yang mendapat dukungan dari fungsi ranah psikomotorik. Fungsi psikomotor dalam hal ini meliputi mendengar, melihat, mengucapkan, dan adapun jenis dan manifestasi belajar yang dilakukan siswa-siswi hampir dapat dipastikan selalu melibatkan fungsi ranah akalnya yang intensitas penggunaannya tentu berbeda antara satu peristiwa belajar dengan peristiwa belajar yang lain. Selanjutnya yakni ciri-ciri belajar. Terdapat titik pertemuan antara berbagai pendapat para ahli mengenai apa itu hakikat atau esensi dari perbuatan belajar, ialah perubahan perilaku dan pribadi dengan mempertimbangkan kondisi psikis siswa dan siswi. Akibat konstruksi sosial, namun mengenai apa sesungguhnya yang dipelajari dan bagaimana manifestasinya masih tetap merupakan permasalahan yang mengundang interpretasi paling fundamental mengenai hal ini. Dengan demikian, inti dari belajar yang dikemukakan oleh para ahli tersebut dilihat dari psikologinya adalah adanya perubahan kematangan bagi anak didik sebagai akibat belajar. Sedangkan dilihat dari prosesnya adalah adanya interaksi antara peserta didik dan pendidik sebagai proses pembelajaran. Perubahan kematangan ini akibat dari adanya proses pembelajaran juga, dan perubahan ini tampak pada perubahan tingkah laku yang dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan yang diperoleh dari proses pembelajarannya. Dan selanjutnya, setiap perilaku belajar tersebut selalu ditandai oleh ciri-ciri perubahan yang spesifik, antara lain bisa dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, belajar menyebabkan perubahan pada aspek-aspek kepribadian yang berfungsi terus-menerus yang berpengaruh pada proses belajar selanjutnya. Yang kedua, belajar hanya terjadi melalui pengalaman yang bersifat individual. Yang ketiga, belajar merupakan kegiatan yang bertujuan, yaitu arah yang ingin dicapai melalui proses belajar. Yang keempat, belajar menghasilkan perubahan yang menyeluruh, melibatkan keseluruhan tingkah laku secara internal. Yang kelima, belajar adalah proses interaksi. Yang keenam, belajar berlangsung dari yang paling sederhana dan yang paling kompleks. Dan yang ketujuh, yakni belajar adalah membentuk inklusivitas sosial dan gender sebagai konstruksi sosial di masyarakat. Dari pembahasan tersebut menegaskan bahwa ciri khas belajar adalah perubahan, yaitu belajar menghasilkan perubahan perilaku dalam diri siswa dan siswi. Belajar menghasilkan perubahan perilaku yang secara relatif tetap dalam berpikir, merasa, dan melakukan pada diri siswa dan siswi. Perubahan tersebut terjadi sebagai hasil latihan, pengalaman, dan pengembangan yang hasilnya tidak dapat diamati secara langsung. Selanjutnya, tujuan dan prinsip belajar. Tujuan belajar para ahli mengembangkan sejumlah skema untuk menggolongkan tujuan belajar sebagai berikut. Di sini yakni ada taksonomi tugas-tugas belajar. Menurut Robert M. Gagne, taksonomi tugas-tugas belajar bahwa tujuan pembelajaran adalah mengetahui adanya perbedaan tipe belajar yang hendak dilakukan. Dapat dikatakan bahwa tugas belajar dapat ditelaah dari tipe belajar. Dan yang kedua yaitu taksonomi tujuan belajar. Menurut Benjamin, bahwa tujuan belajar dinamai taksonomi mencakup 3, yakni domain ranah meliputi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya, prinsip-prinsip belajar. Di sini ada 7 prinsip belajar yang perlu diketahui, yaitu pertama, perhatian dan motivasi terkait dengan minat. Yang kedua, keaktifan terkait dengan fisik dan psikologis. Yang ketiga, keterlibatan langsung dialami sendiri oleh siswa seperti mengamati, menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan, bertanggung jawab terhadap hasilnya. Yang keempat, pengulangan. Yang kelima, tantangan sebagai bahan belajar yang menantang dan inklusif gender membuat siswa dan siswi bergairah untuk mengatasinya. Yang keenam, balikan dan penguatan. Dan yang ketujuh yakni perbedaan individual, misalnya karakteristik psikis, kepribadian, dan sifat-sifat yang berbeda karena perbedaan rasial dan gender. Juga berikut ini implikasi prinsip belajar bagi siswa, yakni keterlibatannya
yakni 1. Perhatian dan motivasi, yang meliputi membangkitkan perhatian terhadap pesan isi pelajaran berupa suara, warna, bentuk, dan gerak yang dapat diinderakan. Selanjutnya, peningkatan minat yang dapat mempengaruhi motivasi dengan cara mendengarkan penjelasan guru dan membangkitkan motivasi belajar dengan menentukan tujuan belajar dan target tugas belajar. Yang kedua, keaktifan sebagai mengerjakan tugas, mencatat, mencari informasi, menganalisis hasil percobaan, dan menandai hal-hal yang penting. Yang ketiga, keterlibatan langsung seperti berdiskusi, membuat kesimpulan, dan yang keempat, pengulangan dengan cara mengerjakan latihan-latihan. Selanjutnya, tantangan dengan melakukan eksperimen, bertanya, dan menyelesaikan tugas bimbingan. Yang kelima, balikan dan penguatan seperti menerima nilai hasil ujian dan mendapatkan teguran atau hadiah. Yang keenam, perbedaan individual seperti menyusun jadwal belajar. Yang ketujuh, yakni implikasi pada GSI adalah siswa-siswi atas perbedaan sosial dapat terintegrasi pada prinsip belajar bagi siswa dan siswi. Dan untuk implikasi belajar bagi guru, yakni 1. Perhatian dan motivasi. Di situ meliputi pemilihan metode bervariasi, penggunaan media sesuai dengan tujuan belajar dan materi. Yang ketiga, gaya bahasa yang tidak monoton. Yang keempat, menggunakan pertanyaan membimbing. Yang kelima, memberitahukan manfaat praktis materi ajar. Yang keenam, perhatian dan motivasi tersebut telah memperhatikan perbedaan sosial dan gender sehingga memudahkan guru untuk mengenali kesenjangan gender dan inklusi sosial. Selanjutnya, implikasi belajar bagi guru yang kedua, yakni keaktifan, keterlibatan langsung, pengulangan, tantangan, balikan, dan penguatan, juga perbedaan individual. Selanjutnya kita pindah ke perilaku belajar. Perilaku belajar yang terjadi pada para peserta didik dapat dikenal dengan baik dalam proses maupun hasilnya. Jadi, proses belajar dapat terjadi apabila individu merasakan adanya kebutuhan atau minat pada dirinya yang tidak dapat dipenuhi dengan cara-cara yang refleks atau kebiasaan. Ia ditantang untuk mengubah pemikirannya dan perilakunya agar dapat mencapai tujuan tersebut. Dalam mengubah perilakunya, individu melakukan berbagai perbuatan mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Di sini, menurut Robert Greene, bentuk perilaku dari yang sederhana hingga kompleks yakni adalah 1. Mengenal tanda isyarat. Yang kedua, menghubungkan stimulus dengan respon. Yang ketiga, merangkaikan 2 respon atau lebih. Yang keempat, asosiasi verbal, yaitu menghubungkan sebuah label kepada suatu stimulus. Yang kelima, diskriminasi, yaitu menghubungkan suatu respon yang berbeda dengan stimulus yang sama. Yang keenam, mengenal konsep, yaitu menempatkan beberapa stimulus yang tidak sama dalam kelas yang sama. Yang ketujuh, mengenal prinsip, yaitu membuat hubungan antara 2 konsep atau lebih. Dan yang terakhir, pemecahan masalah, yaitu menggunakan prinsip-prinsip untuk merancang suatu respon. Jadi dari hasil perilaku belajar ditunjukkan dengan adanya perubahan perilaku dalam keseluruhan pribadi pelajar. Perilaku hasil belajar mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Para guru hendaknya mampu mengantisipasi aspek-aspek perubahan perilaku ini melalui dari perencanaan kegiatan-kegiatan mengajar, menumbuhkannya dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Perlu diingatkan bahwa perilaku belajar bisa bersumber dari berbagai aspek perilaku lain, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.